salat, ayo kita dirikan salat, maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan bagi kami kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dan berikan kepada kami. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan, dirikan salat untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan salat tersebut kecuali ketika Allah membantu kita. Sehingganya setiap amalan yang kita lakukan jemaah sekalian itu karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Dan jika kita ingin mengetahui mana yang dikatakan nikmat dan mana yang dikatakan bukan nikmat, maka kita lihat, jika hal tersebut diberikan kepada sebahagian orang dan dicabut dari sebahagian orang yang lainnya, maka itu tanda bahwa itu adalah nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di masjid pada saat ini, berniat untuk melaksanakan sholat Jumat, diawali dengan mendengarkan khutbah terlebih dahulu, maka ini adalah nikmat. Kenapa? Karena masih banyak di luar sana mungkin orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan hati mereka untuk bisa menghadiri sholat Jumat berjamaah. Masih banyak orang di luar sana mungkin orang-orang yang datang kepadanya Ramadan sementara dia dalam keadaan sehat walafiat, tapi dia tidak memanfaatkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, ketika kita merasa telah memanfaatkan Ramadan dengan baik, maka berarti itu adalah nikmat karena Allah tidak berikan kepada orang lain, atau Allah cabut dari orang lain dan Allah berikan kepada orang lain. Dan jika kita ketahui bahwa ini adalah nikmat, maka ucapan yang kami sebutkan di awal tadi adalah ucapan yang paling pantas untuk senantiasa kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kenikmatannya sempurnalah amalan-amalan soleh kita. Karena sekali lagi, kalau bukan karena nikmat Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang jadi persoalannya jemaah sekalian, apakah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di Ramadan saja, lalu kemudian setelah Ramadan pergi, nikmat Allah tersebut Allah cabut juga dari diri kita, kita tidak mampu mempertahankannya? Apakah kita akan termasuk orang yang kemudian setelah Ramadan pergi, nikmat itu pun ikut pergi meninggalkan kita? Ataukah kita mampu mempertahankannya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dengan syukur, bisyukri tadumun ni'mah? Kata para ulama, dengan syukur kepada Allah, nikmat itu akan kekal. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan kekal. Siapa yang bersyukur kepada Allah atas ibadah yang dia lakukan di Ramadan, maka itu akan kekal dan akan terlihat setelah Ramadan. Dia akan tetap menghiasi masjid-masjid Allah, dia akan tetap menghiasi Al-Quranul Karim dengan suara dan lisannya, dengan bacaannya. Dia akan tetap menghiasi dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita tidak lagi beribadah kepada Allah setelah Ramadan, itu adalah indikasi besar bahwa nikmat itu telah Allah cabut dari kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah mengatakan, jika kalian wahai hamba-hambaku pandai bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut, bukan dikurangi, tapi Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Ketika kita bersyukur kepada Allah dengan ibadah yang Allah berikan kepada kita di Ramadan, maka Allah akan tambahkan, Allah akan buat kita istiqamah dengan amalan-amalan tersebut biiznillah. Dan perlu kita ingat jemaah sekalian, beribadah kepada Allah adalah perkara yang sulit. Sekali lagi, beribadah kepada Allah adalah perkara yang sulit. Buktinya, tidak semua orang mampu beribadah kepada Allah. Semua orang punya keinginan untuk tunduk kepada Allah, karena itu fitrah manusia. Semua orang punya keinginan untuk sujud, untuk ruku. Orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, orang-orang yang merasakan lezat mereka bermaksiat dan tidak mau beribadah kepada Allah, sungguh di hati kecil mereka cemburu ketika mereka melihat kita dalam keadaan lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan orang-orang yang bergelimang dengan kekayaan dan mereka tidak mau tunduk kepada Allah, mereka cemburu dengan apa yang kita rasakan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, seandainya anak-anak raja yang tinggal di istana-istana megah itu, mereka tahu apa yang sedang kita rasakan dari kelezatan beribadah kepada Allah, kemudian mereka tidak bisa dapatkan kelezatan tersebut kecuali harus membunuh kita, laqataluna bisuyuf, maka mereka akan datang untuk membunuh kita dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kelezatan tersebut, kelezatan hidup, kelezatan beribadah kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, atau dia beribadah kepada Allah hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada Ramadan, meskipun Allah berikan seluruh dunia ini untuk dia, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka sungguh dia merasakan kehidupan yang sempit di dunia sebelum di akhirat. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, atau tidak mau mengingat Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, kata Allah SWT, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia ini. Meskipun dia punya semuanya, meskipun dia punya semuanya, tapi dia merasa sempit dalam kehidupannya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, dan pada hari kiamat balasannya akan kami bangkitkan orang itu dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini akan mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara dahulu di dunia aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka Allah akan mengatakan kepadanya, demikianlah dahulu di dunia telah datang penjelasan-penjelasan kami, telah datang ayat-ayat Al-Quran, dibacakan, disampaikan ilmu kepadamu, diajak untuk beribadah kepada Allah, fanasitaha, tapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun, pada hari kiamat, engkau dilupakan. Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, meskipun mereka punya segalanya, sempit kehidupan dunia mereka, dan di akhirat mereka dilupakan oleh Allah. Jamaah sekalian, billahi alaikum, demi Allah, untuk kita semuanya, demi Allah, kalau Allah lupakan kita di akhirat, siapa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Kalau kita menjadi orang yang Allah lupakan, Allah tinggalkan, Allah tidak lihat. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ada orang yang la yanzurullah ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat, wa la yukallimuhum, Allah tidak akan berbicara kepada mereka dengan pembicaraan rahmat, kasih sayang dari Allah, wa la yuzakkihim, ada orang yang Allah tidak akan sucikan pada hari kiamat. Billahi alaikum, kalau Allah jadikan kita termasuk orang itu yang Allah tidak melihat kepada kita, Allah tidak berbicara kepada kita, Allah tidak menyucikan kita, maka siapa yang akan masukkan kita ke dalam surga? Apakah harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, apapun yang kita miliki, apakah itu mampu membuat kita masuk ke dalam surga jika Allah tidak mau memandang kita, jika Allah tidak mau berbicara dengan kita, jika Allah tidak mau menyucikan kita? Semua itu akan kita dapatkan, jemaah sekalian. Kesucian dari Allah, Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat, Allah akan berbicara kepada kita dengan pembicaraan yang lembut, penuh kasih sayang. Semua kita dapatkan ketika kita di dunia tunduk dan patuh kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sebahagian orang dan Allah cabut dari sebahagian orang. Maka dia adalah perkara yang sulit. Beribadah kepada Allah adalah perkara yang sulit karena tidak semua orang mampu melakukannya, meskipun hati kecil mereka secara fitrah menginginkan untuk beribadah kepada Allah. Namun kata para ulama, perkara yang lebih sulit daripada ibadah adalah istiqomah untuk menjaga ibadah tersebut. Sekali lagi, ibadah adalah perkara yang sulit, jemaah sekalian. Untuk bisa sholat Jumat seperti ini sulit karena tidak semua orang mampu. Untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, itu adalah perkara yang sulit karena berapa banyak orang yang hanya berpuasa 3 hari setelah itu dia tinggalkan. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Berapa banyak orang yang berpuasa sholat tapi tidak baca Al-Quran. Berapa banyak orang yang puasa sholat baca Al-Quran tapi tidak mau sholat tarawih, tapi tidak mau bersedekah. Ibadah adalah perkara yang sulit, tapi yang lebih sulit daripada itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah dengan ibadah tersebut. Bagaimana kita bisa terus melaksanakan ibadah itu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
beribadalah kepada Allah Rabbmu sampai datang sesuatu yang diyakini kepadamu, yaitu kematian. Tahukah kita bagaimana Nabi mempraktekkan ayat ini jemaah sekalian? Ketika beliau sedang sakit yang menjadi sebab kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang sakit, beliau tidak mampu untuk keluar, padahal beliau posisinya sangat dekat untuk berjalan ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam biliknya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tinggal melangkah beberapa langkah pergi untuk mengimami kaum muslimin, para sahabat. Tapi beliau tidak mampu. Akhirnya beliau memanggil Ali bin Abi Thalib atau sahabat yang lainnya. 2 orang dipanggil. Untuk apa? Untuk membawa Nabi pergi keluar ke masjid untuk sholat. Untuk sholat. Nabi keluar. Tapi begitu Nabi mau bangkit, Nabi pingsan lagi. Setelah Nabi sadar, Nabi minta air dibawakan kepada beliau. Beliau berwudu, mencuci wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah melaksanakan salat wahai Aisyah? La hum yantazirunak. Tidak wahai Rasulullah, mereka belum melaksanakan salat. Mereka masih menunggumu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdiri, pingsan lagi. Jemaah sekalian, Nabi ingin membuktikan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah tidak hanya di Ramadan, ibadah kepada Allah sampai kematian itu datang kepada kita. Kita masih hamba Allah di Ramadan, kita hamba Allah sampai kita kembali kepada Allah, dan sampai dengan Allah memasukkan kita, kalau bukan surga atau neraka, kita tetap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana dan kapan saja, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ibadah adalah nikmat. Ibadah adalah sulit untuk kita lakukan, atau sulit untuk dilakukan oleh semua orang. Tapi yang lebih sulit daripada itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah dengan ibadah tersebut. Saking sulitnya dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji spesial untuk orang yang istiqomah dengan ibadah. Janji yang tidak ada janji yang lebih besar daripada janji tersebut. Janji yang tidak ada yang lebih nikmat daripada janji tersebut. Janji surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia buktikan dengan amal soleh. Tuhanku adalah Allah yang memerintahkan aku salat, maka dia salat. Tuhanku adalah Allah yang memerintahkan aku berpuasa, maka dia berpuasa. Tuhanku adalah Allah yang memerintahkan aku untuk mengeluarkan sebahagian harta yang dititipkan kepadaku, maka dia keluarkan. Tuhanku Allah yang memerintahkan aku untuk beribadah, maka dia beribadah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, thumma istaqamu, dia buktikan dengan amalan soleh, kemudian dia istiqomah dengan amalan tersebut. Kemudian dia istiqomah dengan amalan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian tafsir dikatakan inda sakarati mautihi, ketika sakaratul mautnya. Ketika sakaratul mautnya akan turun para malaikat. Dan lihat dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini Allah gunakan kata tatanazzalu alaihimul malaikah. Artinya bukan hanya 1 malaikat, bukan hanya 2 malaikat, bukan hanya 3 malaikat, tapi turun berangsur-angsur. Banyak malaikat turun bergantian kepadanya ketika sakaratul mautnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya. Untuk apa? Memberikan kabar gembira kepadanya. Alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Kamu adalah orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Jangan takut untuk berjumpa, jangan takut dengan apa yang akan engkau tinggalkan. Anak, istri, keturunan, harta benda mungkin. Jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Kamu orang yang istiqomah. Bahkan kata malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allahu akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara istiqomah adalah perkara yang sulit. Kita tidak mampu istiqomah dengan ibadah kita kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuhkan sekali. Oleh sebab itu Nabi SAW di setiap harinya beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang sama. Di setiap pagi Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul fakhari. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
banyak amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, terutama puasa. Itu perkara yang wajib di bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan jemaah sekalian, akan datang banyak kesempatan-kesempatan dan waktu-waktu untuk kita melakukan puasa sunnah. Kenapa ada yang namanya puasa sunnah? Kenapa Allah datangkan kesempatan-kesempatan untuk kita berpuasa sunnah? Supaya kita membuktikan bahwa kita berpuasa kepada Allah tidak hanya di Ramadan. Yang kedua, karena puasa di Ramadan kita banyak kekurangan, banyak kelalaian. Tidak sempurna puasa Ramadan kita. Mungkin suatu waktu kita lebih banyak tidur daripada baca Al-Quran. Mungkin di waktu yang lain kita lebih banyak berbicara perkara yang sia-sia daripada baca Al-Quran. Mungkin di waktu yang lain puasa kita kurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan puasa-puasa sunnah ini untuk menutupi dan melengkapi kekurangan yang terjadi pada puasa wajib tersebut. Oleh sebab itu mari kita jaga. Berikan waktu kita untuk juga berpuasa sunnah. Buktikan kepada Allah bahwa kita ingin istiqamah dengan puasa tersebut, meskipun tidak sama persis dengan puasa Ramadan, tapi kita tetap berusaha menjaga puasa itu. Akan datang setelah Ramadan ini, di bulan Syawal ini, kata Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal ini secara berturut-turut ataupun terpisah, yang penting dia di bulan Syawal. Dan sebagian para ulama kita mengatakan paling bagus dimulai 4 atau 5 hari setelah hari raya. Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu adalah hari-hari yang sangat dekat dengan hari raya, dan dia masuk dalam kategori hari untuk kita berbahagia, hari untuk kita makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dulu berpuasa 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, lalu kemudian kita mulai berpuasa Syawal. Langsung kita berpuasa secara berturut-turut 6 hari. Misalnya Senin sampai dengan Sabtu kita berpuasa 6 hari, silahkan. Kita mau berpuasa secara tidak berturut-turut, Senin kita berpuasa, Selasa kita tidak berpuasa, Rabu kita tidak berpuasa, Kamis kita berpuasa lagi, Jumat kita tidak puasa. Yang penting kita dapatkan 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, siapa yang puasa di Ramadan kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh, 360 hari atau 12 bulan. Karena 1 bulan, 1 kebaikan bi'ashri amthaliha, 1 kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Maka berpuasa 1 bulan di Ramadan sama dengan 10 bulan pahalanya. Dan kemudian ditambahkan 6 hari sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Maka jadilah kita seakan-akan orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Kita sedang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang setelah itu puasa-puasa sunnah yang lainnya, puasa Arafah, puasa Asyura, 3 hari dalam 1 bulan, puasa Senin dan Kamis. Berusahalah untuk menjaganya jemaah sekalian. Supaya apa? Supaya keadaan di Ramadan, semangat kita di Ramadan beribadah, nikmat yang Allah berikan kepada kita di Ramadan untuk beribadah puasa, tetap kita jaga meskipun di luar bulan Ramadan. Di dalam Ramadan kita sholat tarawih. Sesibuk apapun kita tetap berusaha untuk datang sholat tarawih. Bahkan kita ada di sebagian dari kita sholat tarawih, kemudian sebelum sahur dia sholat tahajud lagi. Semangat beribadah. Maka setelah Ramadan jaga, dan kata para ulama paling minimal 1 rakaat setelah sholat isya kita jaga setiap malam. Setiap malam kita jaga sholat witir kita, meskipun hanya dengan nikmat ini tidak Allah cabut dari kita. Sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, kalau di Ramadan kita mampu menghabiskan 1 juz 1 hari, mungkin di luar Ramadan kita hanya bisa baca 1 halaman, kita mungkin baca 2 halaman, 3 halaman, tidak jadi masalah. Yang penting kita tetap menjaganya. Kita tetap berusaha untuk menjaga ibadah tersebut, agar ibadah itu tidak Allah cabut kenikmatannya dari kita. Karena kapan kita tinggalkan secara totalitas, secara keseluruhan kita tinggalkan, tidak mau lagi kita baca, kita tunggu lagi Ramadan tahun berikutnya baru kita memegang Al-Quran lagi, maka itu tanda bahwa Allah cabut nikmat Al-Quran itu dari kita jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tadi kami sebutkan, jangan lupa untuk banyak meminta dan berdoa kepada Allah. Karena kita tidak akan bisa istiqomah kecuali kalau Allah berikan itu kepada kita. Dan juga di antara hal yang terpenting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Sekali lagi, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka kata Nabi, hendaklah setiap orang dari kalian melihat kepada siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang ada di masjid, maka dia akan menjadi ahli masjid.
Dia berteman dengan orang yang baca Al-Quran, maka dia akan termotivasi untuk baca Al-Quran. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang hanya nongkrong sini, nongkrong sana, maka dia akan nongkrong sini dan nongkrong sana. Dia akan lupakan masjid, dia akan lupakan Al-Quran, dia akan lupakan ibadah. Kenapa? Temannya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaklah setiap orang dari kita melihat kepada siapa dia berteman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, kekuatan, kesehatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.